Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nana Hasan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini saya sudah bersama dengan Mustaan Basran, Askadi Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Memupus was-was di ruang kelas. Ribuan ruangan sekolah mulai tingkat sekolah dasar atau SD hingga sekolah menengah atas atau SMA atau sederajat yang ada di Lampung mengalami kerusakan. Ruangan sekolah sebagai sarana dan prasarana yang vital dalam mendukung keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah harus mendapat perhatian dari pemerintah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mencatat ribuan ruang kelas SMA dan SMK di Bumi Rua Jurai rusak ringan. Terdapat 2 ruang kelas SMA dan 2 ruang SMK mengalami rusak berat sejak Juni 2022. Kemudian 3.255 ruang kelas rusak ringan tingkat SMA dan 3.198 juga rusak ringan di SMK dan 205 di SLB. Selain itu, 11 ruang kelas SMA rusak sedang, 3 ruang SMK. Di Kota Bandar Lampung, berdasarkan data yang dihimpun oleh Lampung Pos, hampir 35% kondisi ruangan PAUD dalam kategori rusak ringan sebanyak 650 ruangan. Selain itu, untuk jenjang SD di Kota Bandar Lampung yang berjumlah 2.709 ruangan, hampir 50% kondisi ruangan mengalami rusak ringan dengan angka 1.301 ruangan. Di jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, ruangan kelas yang berjumlah 1.967 di angka 43% ruangannya dalam kondisi rusak ringan dengan jumlah 864 ruangan. Belum lagi di kabupaten kota lain yang jumlahnya ribuan ruangan masuk dalam kategori rusak ringan hingga rusak berat. Sejumlah kalangan menyoroti dan juga terus mendorong agar pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada masing-masing kabupaten kota lebih mengedepankan skala prioritas terhadap pembangunan sekolah yang rusak, sifatnya mendesak dan membutuhkan perhatian cepat pemerintah. Pemerintah jangan mengabaikan kerusakan sarana dan prasarana sekolah, apalagi yang sifatnya sudah mendesak dan butuh penanganan cepat. Seperti halnya yang dialami oleh SDN Haduyang Ratu, Kecamatan Bunga Mayang, Lampung Utara, yang saat ini kondisi bangunan sekolahnya tidak layak. Satu bangunan pada sekolah tersebut dibagi 2 ruangan, mulai dari lahan dimiliki sekolah satu bangunan baru atau RKB, lalu bekas TK dan bekas balai desa. Para siswa pun terpaksa harus belajar terpisah dengan jarak sehingga 500 meter karena bangunan sekolah berada di tempat berbeda. Peristiwa ambruknya atap sekolah dialami SDN 1 Sri Dadi, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah pada 29 September 2022. Pihak sekolah mengungkapkan kerusakan fisik bangunan sudah terjadi sejak 4 tahun lalu. Kejadian terparah yakni ambruknya 3 atap ruang kelas 3, 4, dan 5 pada Desember 2021. Pihak sekolah sudah mengajukan kepada Dinas Pendidikan setempat agar bangunan dan ruangnya rusak segera diperbaiki. Namun, hingga saat ini belum ada tanda-tanda pemerintah bakal merealisasikan. Para siswanya pun saat ini terpaksa belajar bergantian karena kondisi bangunan yang rusak. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menginstruksikan kepada pemerintah daerah bahwa dana alokasi khusus atau DAK tahun anggaran 2022 menjadi bagian penting dalam perencanaan anggaran program prioritas Kemendikbud Ristek di daerah agar dapat terus berjalan. Ada 3 fokus kebijakan DAK fisik bidang pendidikan, yaitu peningkatan ketersediaan akses dan mutu layanan pendidikan, pemberian bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas.
Pemda harus memprioritaskan anggaran dana alokasi khusus atau DAK tahun anggaran 2022 melalui Disdikbud daerah untuk melakukan perbaikan bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, terutama secepatnya menyelesaikan perbaikan bangunan sekolah yang rusak berat, sedang, dan ringan agar tidak ada lagi kekhawatiran bagi siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Oke Bang Aan, apa yang menjadi sorotan untuk bedah tajuk kita kali ini? Sekarang bedah tajuk ini menyoroti tentang memupus was-was di ruang kelas ya, karena ketahui banyak sekali ruang kelas sekolah-sekolah di Lampung yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan maupun rusak sedang gitu. Nah itu ternyata untuk SMA SMK pun itu nilainya jumlahnya sudah mencapai ribuan gitu ya, walaupun hanya satu kelas atau dua kelas dari tiap-tiap sekolah gitu. Tapi ini kan juga sangat sangat mengganggu ya mereka untuk belajar ya. Nah inilah yang menjadi akhirnya Lampung Pos mengambil inisiatif untuk menyoroti hal itu agar ada perbaikan ke depan. Oke Bang Aan, memang kenyamanan dalam belajar itu sangat penting sekali untuk maksimal kita menerima dari ilmu yang diberikan. Iya. Kalau tadi jumlah kelas sampai ribuan di Lampung yang rusaknya sedang, ringan ya dan ringan, itu berarti sangat banyak kalau sudah ribuan Bang Aan. Memang seperti apa Bang Aan ceritanya ini Bang? Nah, jadi memang ruang kelas untuk SMA SMK itu ada ribuan ya, yang ribuan ruang kelas ya, bukan sekolah ya, ribuan ruang kelas yang mengalami kerusakan ringan dan sedang. Ini tentu mengganggu proses belajar mengajar, karena tentu benar-benar baik guru maupun siswa pasti was-was apakah akan rusak dan mereka roboh menimpa mereka kan gitu. Akhirnya banyak guru berinisiatif untuk belajar di luar ruang kelas gitu. Misalnya di teras sekolah atau di tempat upacara gitu. Nah, tapi ini yang jadi sorotan kita memang justru mengapa kok bisa sampai sebanyak itu kan gitu ya, sebanyak itu. Nah, ternyata memang ada mungkin apakah kelalaian atau tidak, tapi memang ruang kelas ini harusnya menjadi fokus pemerintah untuk membangun pendidikan ya. Iya betul, harusnya fokus Bang, karena semuanya apapun itu dimulai dari pendidikan ya kan. Oke Bang, nanti kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan pembahasan tajuk kita kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.